Halo sahabat liputan6.com, senang sekali saya Amin Nindita dapat kembali menjumpai Anda dalam News Flash. Dan seperti biasa kami sudah menyiapkan informasi-informasi terkini khusus untuk Anda. Diawali dengan kabar terkait tawa Ahok di Balai Kota usai menjalani pemeriksaan Bareskrim. Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah menjalani pemeriksaan selama 5,5 jam di Bareskrim Polri sebagai saksi kasus dugaan korupsi UPS. Mantan Bupati Belitung Timur itu tidak langsung masuk ke ruangannya. Ia memilih melayani keluhan warga yang sudah sedari siang menunggu di pendopo Balai Kota Jakarta. Setelah mempersiapkan dua warga tersebut untuk duduk di kursi Betawi tepat di sampingnya, tak lama setelah membaca berkas yang dibawa sang pria tua, Ahok mengambil pulpen dari sakunya dan menuliskan beberapa kalimat sebagai memo. Berkas lalu diberikan kepada ajudannya. Seakan tak terjadi apa-apa, mantan politisi Golkar dan Gerindra itu pun melayani pertanyaan wartawan yang juga telah menunggu. Suami Veronica Tan itu pun sempat menjelaskan beberapa hal yang disampaikan kepada penyidik saat diperiksa tadi. Setelah sekitar 5 menit melayani pertanyaan wartawan, Ahok pun masuk ke ruang tamu gubernur bagian depan. Ia pun tidak langsung masuk ke ruang kerjanya karena harus melayani aduan PNS yang telah menunggu di dalam. Informasi berikutnya datang dari mantan KSAU yang mengatakan bahwa sejak 1946, wilayah udara Indonesia dikuasai asing. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal Purnawirawan TNI Capi Hakim meluncurkan buku berjudul Tanah Air dan Udaraku Indonesia. Dalam acara ini, hadir sejumlah tokoh Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, serta sejumlah pejabat negara. Dalam sambutannya, Capi mengatakan dimensi udara di tanah air adalah unsur paling strategis sekaligus paling lemah. Tanpa regulasi yang jelas, kedaulatan negara akan menjadi ringkih. Pengelolaan yang memprihatinkan tercermin dari banyaknya permasalahan yang muncul belakangan ini. Ia menilai semua persoalan disebabkan pertumbuhan pesat jumlah penumpang jasa angkutan udara tanpa disikapi upaya memadai dalam mempersiapkan infrastruktur penerbangan yang mendukung. Kita ke informasi lainnya, yaitu pra-peradilan ditolak, pengacara Margriet siapkan langkah baru. Persidangan keempat yang dipimpin Ahmad Petensili memutuskan menolak pra-peradilan yang diajukan ibu angkat bocah Angelin Margriet Megawe. Pengacara Margriet Hotma Sitompul mengatakan enggan menanggapi hasil putusan hakim di persidangan pra-peradilan siang tadi. Hotma mengatakan pihaknya akan menyiapkan langkah hukum lanjutan untuk membuktikan dalilnya bahwa kliennya tidak membunuh anak angkatnya Angelin. Pengacara kondang tersebut mempertanyakan jika sudah lengkap semua alat bukti, kenapa tidak segera dilimpahkan ke pengadilan. Sementara Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengaku lega dengan putusan sidang tersebut. Putusan Hakim Ahmad Petensili dinilai menjadi kado terindah untuk anak-anak di tanah air. Baik, demikian informasi-informasi terkini yang dapat kami sampaikan dalam News Flash hari ini. Lebih lengkapnya silakan kunjungi kami di www.liputan6.com atau follow Twitter kami di @liputan6.com. Facebook di Liputan 6 Online, dan silahkan follow Instagram kami di @liputan6. Saya Amin Nindita pamit undur diri, sampai jumpa.